Sebentar ya, saya izin 2 menit, sebentar. Sebentar ya, ini laptop saya agak lemot. Bentar ya. Oke, jadi saya bahas contoh soal PM yang pertama dulu ya. Kalau suara saya putus-putus atau enggak terdengar, boleh langsung bilang ya. Oke, untuk soal yang pertama mengenai the opportunity cost of capital, di sini soalnya adalah terdapat struktur modal ya dari perusahaan based corporation. Nah, dari semua akun-akun ini adalah bagian kanannya neraca.
bagian kanannya balance sheet ya. Nah, di mana tidak semuanya diperhitungkan ke dalam biaya modal ya. Tidak semuanya diperhitungkan ke dalam biaya modal. Kita harus pilih dulu mana yang termasuk ke dalam biaya modal dan mana yang tidak. Nah, untuk membedakannya, biasanya yang termasuk ke dalam struktur modal itu adalah pembiayaan atau financing yang digunakan untuk keperluan jangka panjang ya atau aset tetap. Nah, di antara yang ada di soal ini, yang termasuk ke dalam biaya modal itu adalah yang ini ya. Karena sumber-sumber pendanaan ini akan digunakan untuk pembiayaan jangka panjang atau aset tetap dan muncul biaya untuk pemerolehannya. Jadi misalnya mau memperoleh bank loan itu ada biayanya. Untuk memperoleh bonds itu ada biayanya. Untuk memperoleh saham pun juga ada biayanya, yaitu berupa pengembalian kepada si para pemberi pembiayaan ini, para pemberi pinjaman dari bank, para pemberi obligasi, para pemberi saham ya. Kalau return earning itu kan laba ditahan ya, jadi tidak ada pihak eksternal yang memberikan dan tidak ada biayanya ya. Nah, kita fokus kepada biaya financingnya atau biaya pemerolehan modalnya. Nah, di soal ini ada informasi tambahan dari Desk Corporation. Yang pertama, mungkin kalau ada yang print soalnya atau mau beri catatan silahkan ya. Nah, poin yang pertama diinformasikan adalah memiliki hutang. Ya, memiliki hutang pada Bank Gema dengan bunga. Ya, bunga yang harus dibayarkan adalah 6% per tahun. Ya, ini adalah informasi yang pertama. Jadi untuk bank, untuk hutang itu bunganya 6%. Berapa banyak Miss hutangnya? Ya ini sesuai dengan yang ada di balance sheet. Hutangnya sebesar 250.000. Ya, bunganya 6% per tahun. Yang kedua adalah obligasi. Nah, obligasi ini punya waktu jatuh tempo 10 tahun. Ya, jadi obligasi ini durasinya adalah umurnya adalah 10 tahun dengan pemberian kuponnya adalah 5,5% per tahun. Kemudian nilai pasarnya sebesar $100.000. Ya, ini untuk obligasi. Dia punya N, punya kupon dalam 1% dan punya nilai pasar atau market price. Terus nilai nominalnya berapa Miss? Atau maturity value obligasi berapa Miss? Ya sebesar di balance sheet. Ya sebesar 120.000. Kemudian saham preferen. Saham preferen dijual di pasar seharga $12 dan pemberian dividennya itu sebesar $0,85. Ya, jadi untuk saham preferen kita cukup punya dua data, harga pasar dan juga dividen. Kemudian saham biasa. Nah, untuk saham biasa ini kita punya data harga pasar $6, kemudian punya informasi dividen. Nah, dividennya ini adalah dividen yang dibagikan terakhir yaitu tahun 2016 ya. Jadi dividen 0, D0 ya, dividen yang lampau. Dividen yang terakhir dibagikan yaitu yang tahun 2016. Kemudian di sini bilang dividen ini akan bertumbuh 8% pada 2019 ya. Bertumbuh 8% pada 2019. Berarti ini adalah growth-nya ya, 8%, ini D-nya adalah D0, dan harga ini adalah harga pasar, marketnya. Kemudian diminta untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, di mana ketentuan pajaknya adalah 30%. Ya, itu ada apa? Oke, nggak ada yang angkat tangan ya. Kok kayak tadi ada notif? Oke, saya lanjut lagi ya. Di soal ini diberikan informasi tambahan yaitu untuk menghitung KB atau rumus KB sendiri adalah INT ditambah MV kurang MP bagi N. Kemudian hasil jumlah yang di atas ini seluruhnya dibagi dengan rata-rata MV dan MP atau MV MP bagi 2. INT sendiri adalah persentase kupon yang dikalikan dengan MV. MV sendiri maturity value itu adalah nilai nominal dan MP adalah market price atau harga pasar.
Sedangkan N adalah umur obligasi atau periode jatuh tempo. Ini bisa dibaca lagi ya di portal ya. Saya lanjut lagi untuk jawabannya. Oh, untuk soalnya dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal? Ada yang sulit membaca soalnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya buka jawabannya dulu. Sambil menunggu jawabannya, saya mau tanya nih. Di sini kayaknya kemarin ada yang terpanggil tapi belum respon. Presi ada Presi? Presi ada? Nggak ada ya? Masih nggak ada ya? Masih nggak ada Presi sama siapa lagi kemarin yang nggak ada respon ya? Ada akunnya Miss, cuman nggak respon. Oh iya, coba saya search. Oh iya ada. Kemana ya Presi? Thank you Tommy udah bantu cek ya. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi deh. Untuk jawabannya. Oke. Oke. Ini jawabannya. Jadi segedein sedikit. Oke, nanti saya upload ya jawabannya ya. Jadi nggak usah dicatat, silahkan diperhatikan saja dulu. Jadi bisa fokus dengerin pengerjaan prosesnya. Nanti jawabannya saya upload. Nah, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya apa saja ya. Nah, di sini diketahuinya untuk tarif pajak yaitu 30%. Ya, ini berlaku untuk seluruh modal yang bersifat hutang. Kemudian bunga hutang. Bunga hutangnya sebesar 6% per tahun. Dari mana, Miss? Untuk bunga hutang diperoleh dari soal ya. Jadi dia berhutang kepada Bank Gema dan biaya bunganya adalah 6% per tahun. Jadi kita bisa tulis di sini bunga hutang 6% per tahun. Ini adalah informasi yang pertama ya, yang nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 2 atau saya tuliskan di sini B adalah informasi mengenai obligasi, yaitu jatuh tempo 10 tahun, kemudian kupon saya langsung pindahkan menjadi desimal di sini ya, 0,055, kemudian nilai pasarnya $100.000, nilai nominal 120.000 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian INT-nya atau interestnya langsung saya hitung yang satuan mata uang ya, atau satuan nominal. Jadi INT yang tadi ada di soal bagian bawah, INT itu adalah hasil kali dari kupon dengan nilai nominal. Jadi kupon itu biasanya diinformasikannya dalam persen. Sama kayak misalnya pemerintah mengumumkan tingkat pertumbuhan ekonomi berapa ya sekarang? 8%. Nah, itu biasanya memang sudah apa ya namanya, sudah baku atau sudah default informasinya adalah 1%. Sama seperti kupon. Kupon juga biasanya 1% bunga ya, itu 1%. Nah, tetapi interest yang digunakan di sini adalah yang satuan nominal. Sehingga kuponnya kita kalikan dengan nilai nominal. Ya, sehingga interestnya menjadi 6.600 dolar ya. Nah, kemudian untuk saham preferred kita punya informasi harga pasarnya $12. Kemudian dividennya adalah $0,85. Kemudian untuk saham biasa ini informasinya adalah harga pasar $6, kemudian dividen 2016. Nah, ini perlu dituliskan ya 2016 karena untuk saham biasa itu dividennya tidak dibagikan setiap tahun ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kebetulan di sini dividen yang terakhir adalah 2016 dan kemudian dia akan loncat 2019 ya, dengan growth-nya adalah 8%. Ya, kemudian kita masuk ke perhitungannya. Nah, untuk biaya hutang dulu. Biaya hutang atau KD, D itu adalah debt ya. Biaya untuk debt itu sama dengan KB yang dikalikan dengan 1 min-tax. Artinya dikeluarkan dari pajak ya untuk biaya modal. Nah, KB-nya sendiri adalah 0,06 atau 6%, yaitu si bunga hutangnya. Ya, dikalikan dengan 1 min-tax.
hasilnya 0,0420. Untuk hutang cukup simpel ya, jadi persen bunga hutangnya tinggal dikurangi dengan pajak. Sampai sini ada mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Yang B adalah yang obligasi. Nah, ini mungkin yang kemarin belum sempat saya bahas ya, tapi saya cantumkan rumusnya di portal. Jadi, untuk biaya hutang obligasi, kita menggunakan rumus KB ya, biaya untuk obligasi bond, yaitu INT ditambah dengan MV kurang MP dibagi N. Ini saya agak susah ngebloknya ya. Kemudian dibagi dengan MV tambah MP yang dibagi 2. Nah, kita masukin satu-satu rumusnya. Di sini kita perlu INT. Ya, berarti 6.600 sesuai yang sudah kita hitung di atas tadi ya. Hasil kali persen kupon dengan nilai nominalnya. Kemudian ditambah dengan MV dikurang MP dibagi N. MV-nya sendiri adalah 120.000 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian dikurangi dengan 100.000 juga yang ada di soal market price-nya. Ya, atau kalau mau lihat yang di atas, ini yang sudah kita rangkum tadi diketahuinya. Nilai nominal 120.000 ada di balance sheet, kemudian MP-nya ada di soal harga pasar 100.000. Kemudian dibagi dengan N. N ini 10 adalah masa jatuh tempo dari obligasinya. Ya. Kemudian dibagi dengan MV tambah MP yang dibagi 2 atau rata-rata dari MV dan MP. Ya. Nah, kalau sudah tinggal dikalkulasikan saja di kalkulator. Jangan lupa kerjakan dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu, kurung bawah misalnya atau kurung atas. Nah, yang kecil-kecil dulu, kemudian baru 6.600 ditambah kurung ini ya. Ini saya agak susah ya bikin ngedragnya. Kalau nulis langsung saya bisa pakai spidol nih ya, lingkar-lingkarin. Nah, kalian pokoknya perhatikan aja yang kurung biasa. Nah, kurung siku itu yang terakhir ya, 6.600 ditambah kurung atas, kemudian baru dibagi dengan kurung bawah. Hasilnya 0,0782. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Yes. Saya mau Ya. nanya, itu nilai nominalnya 120.000 kan diambil dari bond ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya saya masih ragu sih kemarin sih kenapa ambil dari bond sih, saya kan ambil dari bond. Nah, cuman saya masih bingung karena kan di sini kan nggak ada nilai, apa namanya, nominal, makanya ambil dari bond. Alasan kenapa ambil dari bond itu apa, Miss? Oke, Apa jadi memang bond itu kan obligasi? ya, ya, oke. Jadi, untuk menghitung biaya hutang obligasi, obligasi itu ya bahasa Inggrisnya adalah bond. Sehingga kita mau tahu nih berapa banyak sih pendanaan yang diperoleh dari kegiatan menerbitkan obligasi. Berapa banyak dana yang diperoleh dari menerbitkan bond, itu sama aja. Jadi ketika kita cari nilai nominal dari obligasi, itu it means berapa banyak modal yang bentuknya obligasi atau bond, sehingga kita bisa ambil dari angka bond yang ada di neraca. Karena bond yang ada di neraca itu adalah pendanaan yang kita peroleh dari penerbitan obligasi atau bond. Gitu ya. Jadi untuk nilai nominal itu berarti yang ada di laporan neraca. Oke, Tommy? Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan kah? Gak ada? Kita lanjut. Untuk yang C, saham preference. Saham preference ini kita bagi si dividen dengan price marketnya. Dividennya ini selalu sama karena tidak bertumbuh ya. Dividennya 0,85. Kemudian dibagi dengan market price-nya. Market price-nya adalah $12. Nah, ini simple ya. Kalau harga saham, biaya saham preference ya. Hasilnya 0,0708. Ada yang mau ditanyakan saham preference? Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah saham biasa. Nah, saham biasa kira-kira ada yang salah nggak ya di sini? Oke, kita bahas bersama ya. Jadi di sini saya mau tampilkan jawaban. Ini jangan di-capture dulu ya. Nanti saya upload yang sudah saya perbaiki. Karena di sini saya menampilkan jawaban yang sedikit berbeda dengan di soal.
Untuk saham biasa, rumusnya sudah benar sih ya. Dividen 2019 dibagi market price dari common stock, kemudian ditambah dengan growth. Nah, hanya saja dividen 2019 di sini saya gunakan D0 itu yang 0,25 ya, D0 itu yang harga 2016 ya, dikalikan dengan 1 plus G. Saya tulis di chat box deh ya rumusnya. D1 itu kan sama dengan D0 dikali 1 plus G. Nah, kan begini ya, D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. Nah, D1 itu yang akan kita cari, yaitu dividen 2019 ya. Nah, D0 itu sama dengan 0,25 ya. Nah, kemudian saya mau mencari D1, berarti harusnya 0,25 D0 dikali 1 plus G 0,08. Hanya saja di sini saya gunakan pangkat 4. Kenapa? Karena kalau pangkat 4 itu saya mau tunjukin jawaban pangkat 4 itu kalau saya tulis ya. Jika dividen bertumbuh secara konstan sebesar 4% per tahun. Nah, jadi kalau misalnya di soal ada informasi dividennya bertumbuh secara konstan 4% per tahun, maka jawabannya adalah yang di screen saat ini. Ya, jadi jawabannya yang di screen saat ini kita pangkatkan 4 untuk dividennya ya. Tapi untuk jawaban yang nanti saya upload di portal, untuk soal ini jawabannya adalah 0,25 dikali 1 plus 0,08. Nah, cukup seperti ini ya yang ada di chat box-nya ya, atau di chat room-nya. Jadi jawabannya nanti saya upload yang benar. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya dividennya bertumbuh secara konstan 4% per tahun, berarti gunakan jawaban yang ada di screen. Tapi kalau misalnya tidak ada kata-kata bertumbuh konstan 4% per tahun, maka jawabannya adalah yang di chat box. Tidak ada pangkatnya ya. Oke, kemudian nanti jawabannya dibagi dengan market price-nya $6, kemudian ditambah dengan growth 0,08. Ya, nanti hasilnya sekian, nanti bisa coba dihitung lagi. Kemudian hasil akhirnya kita lengkapi dengan tabel WACC ya. Nah, tabel WACC ini kita mulai dari itemsnya, yaitu poin-poin yang menjadi komponen biaya modal. Kemudian value-nya, ini nilainya adalah yang ada di balance sheet ya, sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian ada weight-nya atau bobotnya. Nah, bobotnya ini penting untuk dihitung. Bobotnya dihitung dengan cara value atau nilainya ini dibagi dengan total. Jadi kita mau tahu $250.000 ini berapa persen, berapa bobotnya, berapa proporsinya dari keseluruhan komponen modal ya. Nah, saya mau kasih tahu nih 2 anak, saya mau tanya, kalau 0,17 itu dari mana? Saya mau tanya ya. Yang mau jawab boleh jawab, kalau nggak bisa boleh bilang skip. Dion Tamara, silakan Dion. 0,17 dari mana Dion? Dion ada? Dion mau jawab atau skip Dion? Ada salah gak nih? Ada, gimana Dion? 0,17 dapat dari mana ya Dion? 0,17 ya. Ya, kalau bisa kasih poin. Nih, ya, saya nilai value-nya CBT ya nih. Nilainya berapa? Nilai value-nya di bagian CBT ya nih. Berapa angkanya? Nilai obligasinya berapa? $120. Atau $20.000. Kemudian dibagi dengan? Dibagi dengan berapa? 57 ya nih. Hah? Bukan.
dibagi dengan, mau tahu nih 120.000 itu berapa persen sih bobotnya dari keseluruhan 695.000? Nah, gimana caranya itu? Skip dulu. Bisa nggak? Atau skip? Mau coba jawab atau mau skip, Dion? Dulu aja nih, nggak tahu kan. Oke, kalau gitu saya ke next person yang beruntung hari ini adalah Hengki Irawan. Ada Hengki Irawan, gimana nih caranya 0,17 Hengki? Adakah orangnya? Ada Miss, ada suara nggak Miss? Ada. Gimana Hengki, bisakah atau skip 0,17 nih? Skip dulu deh Miss. Skip. Tadi nggak dengerin Miss, maaf ya. Oke, abis ini didengerin ya. Ya Miss. Oke, Joshua Aaron. Ada Joshua Aaron? Ada Miss. Oke, Joshua, 0,17 dari mana ya? Dari 120.000 dibagi 695.000. Oke, good. Thank you Joshua. 1 poin untuk Joshua. Jadi buat yang lainnya, jangan lupa ya, menghitung weight atau bobot itu mudah sekali. Kita tinggal bagi value-nya, yang mana ini ada di soal, dibagi dengan total. Mudah, cuma kayak gitu doang ya. Jadi saya harap minimal ini bisa lah ya, jadi saya bisa kasih poin. Ya, jangan dikosongin nanti jawabannya ya, kalau keluar di soal. Jadi value-nya untuk obligasi 120.000 dibagi dengan total 695.000. Oke, saya lanjut lagi, mau kasih 1 poin lagi, saya mau tanya yang 0,29. Leoni, adakah Leoni? 0,29 dari mana ya? Leoni bisa? Atau skip Leoni? Leoni ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu Fiona ada? Ada nih. Oke, Fiona bisakah atau skip 0,29 dari mana? Dan hasilnya dari 200.000 dibagi 695.000. Oke, good. Betul ya Fiona ya. Jadi 0,29-nya adalah hasil dari 200.000 per atau dibagi 695.000. Oke, good. Lanjut lagi ya. Setelah menghitung bobotnya atau weight-nya, kita hitung CBT. Nah, CBT atau cost before tax ini, ada merah-merahnya dari saya, itu adalah biaya modal. Artinya ini biaya yang melekat pada setiap komponen modal. Untuk hutang bank, itu besarnya biaya modal atau CBT itu sama dengan si biaya bunga yang sebelum dikurangi pajak. Ya, ini yang saya blok ya, 0,06. Ya, sedangkan untuk biaya obligasi, aduh ini next-nya agak susah ya. Biaya obligasi itu bunganya adalah sebesar ini, 0,0782. Yang sudah kita hitung sebelumnya di atas ya. Biaya saham preferen ini 0,0708. Kemudian biaya saham biasa 0,1367. Ya, ini semuanya adalah biaya modal atau CBT. Ya, jadi setelah kita hitung di atas tadi, tinggal kita pindahkan saja ke tabel sebagai CBT. Kemudian berikutnya ada CAT atau cost after tax. Cost after tax ini adalah biaya-biaya yang before tax ya, atau biaya modal yang dikalikan dengan satu min tax, artinya kita kurangi dengan pajak ya. Nah, yang dikenakan pajak itu hanya 2, yaitu yang bersifat hutang ya. Nah, yang bersifat hutang ini 0,0420 dan 0,0547 diperoleh dari CBT ya, dikalikan dengan satu min tax. Taxnya adalah 0,3. Ada di soal ya, tarif pajaknya 30% ya. Sedangkan yang saham preferen ataupun saham biasa itu sama angkanya nih, 0,0708, 0,0708, 0,1367, ini juga 0,1367 ya, angkanya sama. Terakhir adalah cost of capital. Nah, ini adalah hasil kali dari weight dengan CAT-nya.
yang weight-nya atau bobotnya atau beban proporsinya dikalikan dengan cost after tax-nya ya. Nah, coba 2 orang lagi saya kasih poin. Ini sumbernya dari mana ya? 0,0151. Saya panggil lagi. Kita agak cepat aja ya. Kalau nggak bisa boleh langsung skip. Saya nggak kurangin poin. Ivana Mercedes. Bisakah atau skip Ivana Mercedes 0,0151? Ivana? Sorry Miss, skip. Gimana? Bisakah atau skip? Skip, sorry Miss. Oke. Jason Tanfida? Bisakah atau skip Jason Tanfida? Jason Tanfida? Gak ada? Jason Harjanto? Jason Harjanto ada? Jason Harjanto nih, 2 Jason kemana ini? Oke. Ada Miss. Oh ada, Jason Harjanto. Bisakah Jason atau skip 0,0151? Halo, Gimana? ada. Aku skip deh Miss. Oke. Sorry Miss, skip. Wahyu bisakah 0,0151? Hadir Miss, ini kalau nggak salah ya Miss ya. Ini Ya. dari si 0,36 dikali 0,0420 ya Miss. Oke, good. Saya kasih 1 poin untuk Wahyu. Betul ya. Jadi sebenarnya tuh kalian baca aja yang warna merah ya. Itu kan saya udah tuntun yang warna merah. COC atau cost after tax itu adalah warna merahnya itu sama dengan weight dikali CAT. Kita lihat kalau weight-nya atau bobotnya 0,36 ya. Kemudian dikali CAT, kita lihat kolom CAT-nya 0,0420 ya. Tinggal dikalikan. 1 orang lagi deh untuk saya kasih poin. Ini ya 0,0127 dari mana Kak? Cynthia Kirenia. Ada Cynthia Kirenia? Dari mana nih kira-kira? Hadir Miss. Oke, bisakah atau skip? Bisa Miss. Oke, dari mana? Dari 0,18 dikali 0,07 bukan 0,18 dikali 0,0708. Oke, good, betul ya. Cynthia Kirenia 1 poin. Oke, betul ya. Jadi untuk yang 0,0127 COC-nya diperoleh dari weight-nya atau bobotnya 0,18 dikalikan dengan 0,0708 ya. Oke, kemudian setelah dikalikan semuanya masing-masing dijumlahkan dapatlah 0,0766. Nah, kemudian tinggal dibikin kesimpulannya 1 kalimat saja. Jadi untuk memperoleh modal 695.000, Best Corporation harus mengeluarkan nilai modal rata-rata tertimbang sebesar 0,0766 atau 7,66% ya. Ini tinggal dijadikan persen aja dari jumlah COC-nya atau setara dengan $53.000 ya. $53.000 dapat dari mana ya kira-kira? Ada yang bisakah? Sharon mungkin? $53.000? Ya, Sharon dari mana nih kira-kira? Itu dikaliin sama biayanya Miss yang 695 itu 7,66. Oke, jadi berapa kali berapa? 7,66% dikalikan dengan 695. Oke, good. 1 poin untuk Sharon. Oke, sip. Betul ya yang disampaikan Sharon. Jadi kita mau hitung nih setaranya berapa dolar. Dengan cara persentase WACC-nya yaitu 7,66% atau 0,0766 kita kalikan dengan seluruh modalnya $655.000 ya. Oke, Tommy silahkan. Ini saya mau nanya. Iya. Itu yang bagian saham biasa salah kan ya untuk weight-nya? Iya, nanti ini kan saya contohin yang konstan per tahun ya 4 tahun. Nanti saya perbaiki, saya upload jawabannya ya. Tapi secara proses, Tommy ada mau ditanyakan Kak? Saya mau nanya ini di tabel itu kan ada CBT ya. Kalau saya kan kerjanya gak ada CBT, jadi langsung si CAT kan. Itu gak masalah kan Miss?
Oke, atau ada CBT? Oke, sebenarnya sebaiknya kamu tetap bikin CBT-nya ini cost before tax supaya pada saat menghitung CAT-nya itu nggak bingung atau nggak salah. Takutnya bingung nih angkanya sudah dikenai pajak atau belum gitu ya. Kalaupun misalnya Tommy nggak mau ada kolom CBT boleh saja, tapi di atas tadi setelah menghitung rumus KB-nya itu ada perhitungan KB-nya dikali 1 min tax untuk bondnya. Ya, jadi kalau nggak mau ada kolom CBT-nya gratis, saya naikin dulu ya. Gratis. Nah, setelah menghitung rumus ini, berikutnya di tengah-tengah sini harus ada dulu rumusnya. Rumus seperti ini, KB sama dengan 1 min tax. Gitu, ya. Oke, Miss. Ya, saya kayak gitu sih, Miss. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan prosesnya ya, yang saya nilai. Selama prosesnya lengkap, nilai skornya tetap full. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Gak ada? Oh ya, Miss, satu lagi saya mau nanya. Boleh. Untuk preferred stock sama common stock, CBT dan CAT-nya itu sama kan? Oke, betul sekali. Jadi untuk mereka berdua tetap sama karena dividennya kan nggak dibebankan ke perusahaannya. Jadinya dan tidak ada bunga, pajak. Jadi keseluruhan dividen yang diberikan kepada si pemberi modal dalam bentuk saham preferred dan saham biasa adalah sama dengan beban keseluruhan. Jadi tidak dikurangi dengan pajak. Gitu ya untuk dividen. Ada lagi kah yang lain? Gak ada? Kita lanjut ya. Saya mau nanya, Miss. Oke, silakan Fani. Itu yang buat jika dividen bertumbuh secara konstan, pangkatnya itu tergantung persenannya ya? Iya, oke. Nah, untuk pangkatnya untuk pangkat yang disesuaikan dengan berapa lama bertumbuh secara konstannya. Jadi misalnya bertumbuh secara konstannya 4 tahun, maka pangkat 4. Kalau bertumbuh konstannya 5 tahun, maka pangkat 5. Gitu ya. Oke, Vanes? Oke, thank you, Miss. Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi. Sebentar ya, saya tampilkan dulu soalnya. Miss, saya mau pastikan untuk yang konstan tadi. Oke, Tommy. Miss kan bilang tergantung tahun ya. Berarti kalau misalnya dia bilang secara konstan 4% selama 5 tahun, berarti kita pangkatnya 5 bukan 4 dong. Betul sekali. Jadi selama berapa lama durasi konstannya bertumbuh itu yang menjadi pangkatnya. Ya. Kalau persenannya nggak diapa-apain berarti? Enggak, jadi persenannya tetap persen per tahunnya. Jadi persennya berapa persen per tahun dan pangkatnya dalam tahun. Pokoknya dua-duanya sama. Oke? Oke, Miss. Sip. Oke, ini adalah tugas mandiri yang kemarin ya. Jadi di sini diinformasikan akan ada pembelian mesin baru, umur ekonomisnya 3 tahun. Nah, umur ekonomis ini adalah yang dijadikan patokan untuk syarat apakah payback period dan discounted payback periodnya diterima atau tidak. Ya, di mana harganya adalah 50 juta rupiah ya. Oke. Sebentar ya. Nah, arus kas selama 4 tahun berturut-turutnya adalah 20 juta, 25, 35, dan 40 juta. Di sini diminta untuk menghitung payback period, discounted payback period, dan present value, PI, IRR. Dan disusun ke dalam tabel kesimpulan. Kemarin ada informasi tambahan untuk tingkat diskontonya adalah sebesar 30%. Ya, sehingga jawabannya adalah seperti ini. Saya tampilkan dulu. Oke, ini adalah jawabannya ya. Jadi, tingkat diskontonya 30% dan umur ekonomisnya adalah 3 tahun. Kemudian kita susun tabel cash flow-nya.
Yang pertama adalah tahun atau periodenya, jangan lupa selalu dimulai dari 0, di mana pada periode 0 tersebut cash flow-nya pasti negatif, karena cash flow-nya atau arus kasnya adalah arus kas keluar. Ya, jadi uangnya uang keluar. 50 juta. 1, 2, 3, dan 4 ini adalah tergantung dari soal. Ya, arus kas masuknya ada berapa banyak. Kemudian kumulatif cash flow kita hitung berdasarkan yang ada di cash flow sebelah kiri. Tahun 0 kumulatifnya pasti negatif karena belum ada uang masuk. Tahun pertama sudah ada uang masuk 20 juta. Sehingga dari yang tadinya keluar uang 50 juta, tahun 1 ada uang masuk 20 juta, maka sisa uangnya tidak lagi minus 50 tapi minus 30. Tahun berikutnya ada uang masuk 25 juta. Berarti ditambahin lagi 25 sehingga minusnya semakin berkurang jadi tinggal 5 juta. Tahun berikutnya ada uang masuk 35 juta. Sehingga yang tadinya minus 5 juta menjadi positif 30 juta. Ya, dan seterusnya. Nah, angka ini akan kita gunakan untuk menghitung payback period. Payback periodnya di sini digunakan jumlah tahun sebelum pengembalian pembayaran. Pengembalian pembayaran itu berarti sudah positif, sudah kembali. Kalau dia di sini sebut sebelum, berarti pada saat masih negatif. Yang terakhir negatifnya di mana? Di 5 juta. Ini tahun keberapa? Tahun kedua. Ya, jadi di sini ini salah ya, nanti saya perbaiki. Ini harusnya adalah 2 tahun. Yang jadi jumlah tahun sebelum pengembalian pembayaran itu artinya tahun terakhir minus, yaitu si 2 tahun. Ya, karena kan tahun ketiga ini udah positif ya. Jadi tahun terakhir minusnya adalah di 2 tahun. Nanti saya perbaiki. Kemudian jumlah yang belum dibayar. Nah, jadi berapa emangnya terakhir minus tahun kedua? Berapa minusnya? 5 juta. Ya, kemudian dibagi dengan arus kas bebas dalam pengembalian tahun setelahnya. Nah, berikutnya berapa uang masuknya arus kasnya? Yaitu 35 juta. Sehingga di sini 2 tahun plus 5 juta dibagi 35 juta. Ya. Ini hasilnya adalah 0,142857143 tahun. Kita mau jadikan bulan. Gimana caranya? Si 0,14 sekian tahun ini kita kalikan dengan 12 ya. Hasilnya adalah 1, sekian bulan. Nah, kita mau jadikan hari, gimana caranya? 1 bulannya kita keluarkan, kemudian 0,7-nya kita kalikan dengan 30 hari. Jadi dapatlah 21 sekian hari. Ya, ini sama ya seperti yang ada di modul, contoh pengerjaannya. Nah, berikutnya adalah discounted payback period. Ini gimana caranya? Kita butuh tabel tambahan di sini, kolom tambahan yaitu kolom PVIF. PVIF-nya kita gunakan dengan angka biaya modal yang 30%. Jadi PVIF-nya di sini 1/1 plus I pangkat N, ini rumus yang sudah kita pakai dari sebelum tes ya. PVIF 1/1 plus I pangkat N, I-nya 30%, N-nya sesuai dengan tahun. Ini yang 30% ya PVIF-nya, kemudian kita kalikan si PV-nya dengan cash flow. Jadi artinya kita hitung present value dari para cash flow yang ada. Jadi kita kalikan si present value, contoh tahun 1 present value-nya 0,7692 dikalikan dengan cash flow 20 juta. Hasilnya adalah 15 juta sekian. Ya, begitu juga yang ini. 14 juta. Dari mana, Miss? Ini dari PV-nya si 0,3501 dikali 40 juta. Ya. Oke, ada yang nanya ya? Gak ada? Natalia, gimana Natalia? Sorry Miss, mau nanya kalau untuk hitungannya kok berbeda ya Miss sama saya? Oke, nanti saya jelaskan ya. Oke Miss. Oke, kita bahas prosesnya dulu ya. Nah, berikutnya adalah kumulatifnya. Kumulatif cash flow-nya adalah cara yang sama seperti kumulatif cash flow yang ini. Bedanya di sini yang kita kumulatifkan adalah yang PV cash flow. Ya, jadi 34 juta ini diperoleh dari minus 50 jutanya ini ditambah dengan 15 juta. Ya, jadi hasilnya masih negatif 34. Berikutnya ada tambahan uang masuk lagi 14 juta. Sehingga uang
negatifnya tidak lagi 34 tapi tinggal 19 juta sekian dan seterusnya ya. Discounted payback period, cara yang sama seperti payback period. Kita ambil angka yang terakhir minus. Terakhir minusnya di mana nih? Di 3 juta sekian ya. Tahun berapa? Tahun 3. Angka di sini jumlah tahun sebelum pengembalian adalah di 3 tahun. Kemudian ditambah dengan berapa jumlah yang belum dibayar memangnya. Artinya berapa yang negatif terakhir? 3.800.000 sekian. Dibagi dengan pengembalian tahun setelahnya, yaitu si 14 juta. Ya, nah ini satuannya tahun, dijadikan bulan, jadi 0,27 sekian dikali 12 bulan, kemudian 3,3 sekian bulan ini dijadikan hari, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk Natalia. Ya, jadi angkanya mungkin beda karena saya ini kerjanya dengan Excel. Ya, jadi mungkin beda di pembulatannya Natalia. Tapi nanti di ujian ataupun tugas, kalau misalnya ada pembulatan, nanti saya akan sesuaikan dengan yang pembulatan. Jadi hasil kalinya yang sudah dibulatkan. Ya, untuk jawabannya nanti pun, ini kan saya memperbaiki ya. Jadi nanti saya akan upload itu yang seperti mengerjakan manual juga. Gitu ya, jadi tenang aja, harusnya jawabannya sama nanti. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya? Ya, Miss. Ya, berarti kalau contohnya kayak di payback period tadi, dia tuh nggak bulat, maksudnya nggak bulat 4 angka di belakang koma gitu ya? Karena pakai Excel. Iya, betul sekali Tommy. Jadi nanti saya akan sesuaikan semuanya 4 angka di belakang koma. Ya, supaya jawabannya sama dengan kalian. Oke? Nah, terus Miss, untuk yang di tabel, dia kan saya lihat udah bulat tuh 4 angka di belakang koma, tapi kenapa masih bisa belakangnya itu ya? Iya, karena saya menggunakan Excel. Jadi tampilannya memang 4 angka di belakang koma gitu ya. Tapi pada saat saya bikin formula rumus, dia tetap hitung semuanya gitu. Oh, oke, Miss. Makasih. Sip. Oke, berikutnya adalah net present value. Nah, untuk net present value kita gunakan cara yang sama seperti menghitung PV cash flow tadi. Ya, jadi kita kalikan cash flow dengan PVIF. Cash flow-nya itu berarti 20 juta ya, 25 sampai 40 ini angka yang ada di soal, dikalikan dengan PVIF kali 1 per 1 plus I pangkat N. Kali satunya nggak dituliskan lagi di sini ya, karena yang pasti hasilnya adalah diri dia sendiri. Jadi di sini langsung disingkat cash flow dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, ini caranya sama ya, seperti yang di sini tadi. Nih, yang ini ya, caranya sama sebenarnya. Hanya saja di sini ada step PVIF-nya berapa ya. Nah, kemudian terakhirnya adalah dikurangi initial cash outlay. Sedangkan kalau yang di profitability index, langkah yang terakhirnya itu bukan dikurang 50 juta tapi dibagi 50 juta. Ya, tapi yang lainnya sama yang di depan, yaitu cash flow per 1 plus I pangkat N. Ya, ini sama. Cuma bedanya untuk initial cash outlay-nya bukan kurang initial cash outlay tapi bagi initial cash outlay. Ya. Nah, kemudian untuk internal rate of return ini adalah menggunakan trial and error. Saya di sini trial 41%. Kuncinya adalah kita harus cari NPV yang berbanding terbalik arahnya. NPV yang kita peroleh pertama kali adalah yang positif, yaitu 10 juta. Ya, positif 10 juta. Di sini juga angkanya, sorry ya nih, next page-nya agak susah ya. Nih, positif 10 juta. Sehingga kita mau mencari NPV yang negatif. Gimana caranya? Untuk mencari NPV yang semakin kecil, maka kita harus gedein diskon rate-nya. Tadi diskon rate-nya 30%. Nah, di sini saya trial 41%. Sehingga setelah saya trial 41%, dapatlah 635.000 tapi minus ya. Sehingga kita sudah punya NPV negatif dan positif.
IRR ini trialnya tidak harus 1%. Jadi nanti saya akan cek jawaban kalian satu persatu. Selama hasilnya negatif maka sudah benar. Ya, nanti saya akan cek manual satu persatu. Nah, setelah dapat 2 pasang, kita gunakan rumus IRR. Ya, di mana I NPV positif, yaitu 30%, yang tadi NPV-nya adalah 10 juta, dibagi dengan NPV positif tersebut 10 juta, dikurangi dengan NPV negatif 635.000 sekian. Kemudian dikali dengan I dari NPV negatif, dikurangi dengan I NPV positif. Ya. Kemudian berikutnya tinggal dihitung secara biasa, operasional hitung, tapi jangan lupa di sini kalian kerjakan dalam kurung dulu, kemudian dalam kurung bawah, kemudian ini dikerjakan dulu nih yang belakang nih, ini ya, karena ini simbolnya adalah tambah, jadi nanti tambah 0,3-nya belakangan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada? Nah, berikutnya adalah membuat tabel kesimpulan. Ya. Bentar ya. Nah, untuk tabel kesimpulannya kita rangkum dari seluruh metode, yaitu payback period sampai internal rate of return. Kemudian syarat kelayakannya kita sesuaikan. Untuk soal ini umur ekonomisnya 3 tahun. Walaupun arus kasnya adalah 4 tahun, kita gunakan umur ekonomis. Kalau umur ekonomis yang tidak diketahui, berarti kita gunakan arus kas. Payback period dan discounted payback period harus sebelum 3 tahun. Nah, untuk hasilnya yang payback period ini kan harusnya 2 tahun ya. Nah, berarti ini harusnya layak ya, 2 tahun. Untuk discounted payback period, dia tidak sebelum 3 tahun, 3 tahun lebih, sehingga kesimpulannya tidak layak. Untuk net present value syaratnya positif atau lebih dari 0. Nah, ini 10 juta, jadi positif layak. Profitabilitas harus lebih dari 1. Nah, tadi hasilnya 1,2 sekian, jadi layak. Dan internal rate of return-nya 0,40, sehingga lebih besar dari 30% biaya modal, jadi hasilnya juga layak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Silakan Tommy. Miss bisa tolong ke bagian NPV gak? Oke. Ya, yang ini? Yang ini kah? Atau yang mana? Ya, benar Miss. Okay. Yang itu. Nanti saya upload ya, Tommy ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Darren, silakan. Miss, kalau misalnya di payback period itu memang harus plus ya? Apa memang ada kemungkinan minus gitu, tetap hasilnya minus? Oke, jadi good question-nya nih Darren. Jadi ada sangat memungkinkan sampai akhir pun, jadi misalnya cash flow-nya 4 tahun, sampai 4 tahun pun masih negatif memungkinkan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti jawabannya adalah tidak ada pengembalian sampai akhir. Gitu ya. Kalau gitu berarti ngaruh ke IRR-nya juga dong, Miss, cara ngitung IRR-nya gitu. Betul, jadi nanti pada saat menghitung IRR, berarti kan kita nanti dapatnya NPV negatif ya. Pada saat menghitung IRR, berarti kita akan mencari NPV yang positif. Caranya dengan mengecilkan si biaya modalnya. Gitu ya. Berarti untuk yang IRR-nya jadi positif gitu ya, Miss? Apa gimana? Betul, jadi kita cari NPV yang positif dengan cara mengecilkan IRR. Dengan cara mengecilkan biaya modal. Yang lainnya sama tapi IRR-nya positif gitu ya, Miss? Iya, betul. Oh, terima kasih, Miss. Oke, nah nanti saya akan upload jawabannya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh tanyakan di grup. Nanti kalau misalnya butuh fitkan tambahannya jangan lupa diskusi dengan yang 3 PM 2 ya. Jadi nanti bisa diskusi bersama. Oke, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di grup atau di forum. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih, Miss. Selamat sore. Terima kasih, Miss.